Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ibadah al-isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita sudah menyebutkan dalil yang disebutkan oleh penulis, yaitu dua surah dalam Al-Quran, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Di dua surah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk meminta perlindungan kepada Allah. Jadi Nabi disuruh meminta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menciptakan seluruh manusia. Jadi meminta perlindungan itu hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, ya, tentunya yang namanya meminta perlindungan berarti dari hal-hal yang baik atau yang tidak baik. Yang tidak baik, ya. Namanya minta perlindungan, dilindungi berarti dari perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang tidak baik. Ya, jangan sampai menimpa kita, jangan sampai mengenai kita hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek yang ada di dunia ini. Naam. Dan di antara hal-hal yang jelek yang harus kita minta supaya Allah melindungi kita, sebagaimana disebutkan di dua surah ini, dari apa? Min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejelekan wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Ini kejelekan, ya, ini bahaya. Kita harus minta perlindungan supaya Allah melindungi kita dari para wanita tukang sihir. Ya. Apalagi disebutkan di ayat itu wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Ya. Biasanya kalau ada tukang sihir, dia pakai buhul-buhul, dia pakai ikatan-ikatan itu, dia ikat, dia tiup, ya, dia tiup baru dia baca-bacai dulu, baru dia tiup itu. Biasanya itu sihir yang begitu itu
Sihir namanya as-sarf, namanya sihir as-sarf. As-sarf itu artinya untuk melemahkan laki-laki di hadapan istrinya. Nah, itu biasanya sihir-sihir begitu, supaya laki-laki tidak berdaya di hadapan istrinya, atau sebaliknya istrinya tidak ada hasrat kepada suaminya. Itu pakai biasa sihir-sihir begitu. Nah, apalagi kalau sudah pakai buhul. Kalau pakai buhul itu, pakai ikatan itu agak berat sembuhnya ketika diruqyah. Ya, menyembuhkan kan diruqyah. Nah, tapi kalau dia pakai apa itu? Pakai ikatan, pakai buhul itu harus dicari ikatannya di mana, buhulnya di mana. Iya. Dan dia akan sembunyikan, biasanya disembunyikan itu buhul. Kenapa? Karena itu yang menguatkan sihirnya itu buhul itu. Nah, sehingga harus dicari, baru dimusnahkan. Ya, setelah dimusnahkan baru biasanya sihirnya akan lepas. Jangan begitu. Nah, dan ini tentunya hal-hal yang menyulitkan bagi kita. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari kejahatan-kejahatan para tukang sihir. Naam. Kemudian juga yang di surah yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas, yang kita minta di situ apa? Dari kejahatan min syarril waswasil khannas. Kita sudah jelaskan apa makna waswas. Apa waswas? Waswas itu apa? Waswas itu jin, ya. Waswas itu jin. Ya, jin yang bersembunyi di dalam tubuh manusia, yang mengalir di pembuluh darah manusia, yang al-waswas, yang memberikan waswas kepada manusia. Kita sudah jelaskan apa makna al-waswas, ya, sudah pada pertemuan sebelumnya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, di antara hal-hal yang perlu kita minta perlindungan kepada Allah itu disebutkan di Al-Qur'an. Allah menyebutkan di Al-Qur'an hal-hal yang buruk yang hendaknya seorang muslim meminta kepada Allah agar Allah melindunginya. Di antaranya disebutkan di Al-Qur'an, yaitu berlindung kepada Allah dari kebodohan. Dari kebodohan. Ya, kebodohan dalam perkara agama maksudnya. Bukan kebodohan dalam perkara dunia, tapi kebodohan dalam perkara agama. Karena kalau orang bodoh dalam perkara dunia, itu bukan malapetaka, bukan musibah. Tapi kalau orang bodoh dalam perkara agama, itu yang malapetaka, itu musibah, itu kejelekan. Ketika ada seorang hamba mengerti tentang ilmu dunia, tapi tidak mengerti tentang ilmu agama, itulah kejelekan besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di Al-Qur'an. Allah sebutkan di Al-Qur'an doanya dua nabi, Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, dua nabi ini meminta, berdoa kepada Allah agar dilindungi. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari kebodohan tentang agama. Ya, yang pertama disebutkan di surah Al-Baqarah. Ya, di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin." Itu ucapan Allah abadikan, Allah kisahkan doanya Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa? Dari menjadi orang-orang yang bodoh. Ya, itu. Berlindung kepada Allah dari kebodohan, kebodohan tentang perkara agama. Ya. Kemudian di surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni a'iduka an takuna minal jahilin." Kata Allah, sesungguhnya wahai Nuh, Nabi Nuh,
saya menasihati kamu, kata Allah, saya nasihati kamu. Bayangkan, Allah mengatakan, saya nasihati kamu wahai Nuh. Apa nasihatnya Allah? Antakuna minal jahilin, jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang bodoh. Jangan pernah menjadi orang-orang bodoh. Jelas ya? Ini bodoh bahaya, jelek. Ketika seorang hamba bodoh dalam perkara agama, tidak mengerti tentang perkara agamanya, ya, itu yang jelek sekali, itu bahaya. Ya, adapun bodoh dalam perkara dunia itu ya tidak separah dengan bodoh dalam perkara agama. Makanya di Al-Quran Allah mencela habis itu. Allah mencela habis. Dicela habis itu, dicela dengan celaan yang jelek. Ya, orang-orang yang hebat dalam ilmu dunia tapi tidak punya ilmu agama, tidak mengerti tentang agamanya. Allah mencelanya dalam Al-Quran. Kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka itu, kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mengerti seluk-beluk dunia, dikuasai seluk-beluk dunia, tetapi untuk perkara akhiratnya, untuk perkara agamanya, mereka lalai, mereka tidak paham. Kalau perkara dunia, kata Allah, semua seluk-beluk dunia dikuasai, tapi untuk perkara agamanya nol, tidak paham perkara agamanya. Bahkan mungkin kalau ditanya tentang rukun Islam, dia tidak tahu rukun Islam. Ya, dia tidak tahu rukun iman. Tapi kalau nama-nama ilmuwan, siapa yang menemukan telepon, siapa yang menemukan listrik, dia hafal semua. Tapi rukun Islam dia tidak hafal. Ya, Al-Hasanul Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan ketika menyebutkan ayat ini, kata beliau, sesungguhnya ada seseorang luar biasa ilmu dunianya. Ada seseorang, kata beliau, luar biasa ilmu dunianya, hatta yuqallibat dirham ala dhufri. Ya, saking hebatnya ilmu dunianya, dia itu ya, dia cukup meletakkan emas di atas kukunya. Emas di atas kukunya diletakkan begini di atas kukunya. Ya, kemudian dia bolak-balik begini. Dikasih begini tuh mas. Hanya dikasih begini dia, fayukhbiruka biwaznihi. Dia bisa memberitahukan kepadamu berapa gram ini emas. Tidak pakai timbangan dia. Tangannya tidak pakai gitu. Oh, ini 2 kilo. Ini 2 gram. Hebat. Orang-orang yang sudah mendalami ilmu emas kadang begitu ya. Nah, kasih begini. Oh, ini tidak perlu pakai timbangan. Ada orang begitu biasanya. Saking dikuasainya itu ilmu. Ya, tetapi wa ma yuhsinu ay yusalli. Tetapi kamu lihat salatnya tidak benar. Cara salatnya tidak beres. Tidak mengerti tentang salat yang benar, bagaimana salat yang benar itu. Salat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya tidak karu-karuan. Ya, tidak ada tumaknina. Ya, gerakannya tidak benar, bacaannya juga tidak tahu apa bacaannya. Tapi itu tadi, kalau untuk persoalan ilmu emas, masya Allah ya, tidak perlu pakai timbangan. Luar biasa. Maka ini adalah perkara yang jelek yang harus kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari kebodohan tentang perkara agama. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-jahlu da'un qatil. Al-jahlu da'un qatil. Ya, kebodohan itu adalah penyakit yang membinasakan. Kebodohan itu adalah penyakit yang membinasakan. Wa shifa'uhu, dan obatnya kebodohan itu 2. Obatnya kebodohan adalah 2.
Ya, apa itu? Nassun min kitabin wa nassun min sunnatin. Itu dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghilangkan kebodohan berarti kita harus belajar ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan kalau orang bodoh itu bahaya, bahaya itu orang bodoh. Ya, apalagi sotak orang bilang sotak. Sudah tidak tahu agama, sotak lagi. Kanak-kanak. Ya, menurut saya, saya tidak pernah belajar ilmu agama, mau bicara agama lagi. Ini yang berbahaya, ini sudah bodoh tentang agama, kemudian berbicara tentang ilmu agama, dan itu yang banyak sekarang ini yang merusak. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan kebodohan itu adalah penyakit yang membinasakan. Kenapa? Kalau orang bodoh berbicara agama, merusak itu, merusak betul itu, merusak. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ada sahabat itu dalam perjalanan junub, mimpi basah. Dalam perjalanan sahabat mimpi basah. Kemudian kepalanya itu terluka. Kepalanya terluka. Ya. Maka dia datang kepada temannya. Kalau kondisi saya begini, bisakah saya tidak mandi junub? Dia tanya temannya, bisakah saya tidak mandi junub? Kata temannya, tidak bisa, harus mandi junub. Nah itu. Padahal temannya itu lagi sakit kepalanya, terluka kepalanya, tidak bisa kena air. Dia tanyalah temannya yang bodoh ini, tidak ngerti. Dia bilang apa? Tidak bisa, harus mandi. Namanya orang junub mandi. Akhirnya mandilah sahabat itu. Begitu selesai mandi, meninggal. Meninggal karena orang bodoh tadi. Begitu Nabi tahu beritanya sampai kepada Nabi, dipanggil orang itu. Nabi berkata, qatalahumullah. Dia telah membunuh orang, semoga Allah membunuhnya juga. Bayangkan Nabi marah sekali. Dia membunuh orang itu. Ya, semoga Allah membunuhnya juga. Ala inna shifa al-ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu bertanya kepada orang yang mengerti. Bukan bertanya kepada orang bodoh juga. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, tanyalah orang-orang yang berilmu jika engkau tidak mengerti tentang perkara agama. Disuruh bertanya kepada orang yang paham ilmu agama, kepada ulama, kepada kiai yang mengerti tentang ilmu agama. Tanya. Jangan bertanya kepada orang-orang yang bodoh. Ya, kita mungkin sering mendengar itu yang membunuh 100 nyawa, ya, membunuh 100 orang. Ya, ada orang membunuh 99 orang, sudah dia bunuh orang. 99 orang dia bunuh. Maka dia datang bertanya kepada ahli ibadah. Yang dia tanya ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Yang ahli ibadah dia tanya. Bukan ulama, bukan orang yang berilmu, tapi ahli ibadah dia tanya. Dia datang kepada ahli ibadah. Hei, saya ini sudah membunuh 99 orang. Dan saya takut kepada Allah, masih bisakah saya bertobat? Kata orang itu, tidak bisa. Kenapa? Sudah keterlaluan, 99 orang kau bunuh. Tidak ada lagi tobat untukmu. Sudah marah Allah kepadamu. Tidak ada tobat, sudah parah dosamu itu. Akhirnya apa? Ya, kalau memang tidak bisa lagi bertobat, saya mau cukupkan 100. Untuk apa saya bertobat kalau tidak diterima juga? Lebih bagus saya lanjutkan. Sudah, saya mencukupkan 100. Siapa 100-nya? Dia yang dibunuh. Kalau begitu kamu yang ke 100-nya. Hanya dia mati. Lihat jamaah sekalian. Lihat efek dari kebodohan. Membahayakan, kan membinasakan orang lain, membinasakan dirinya sendiri, dan membinasakan orang lain karena orang semakin bertambah dosanya gara-gara dikasih fatwa-fatwa bodoh. Merusak. Akhirnya setelah itu datang lagi dia bertanya, datang lagi dia tidak tenang, dia sudah membunuh 100, datanglah dia bertanya kepada ulama yang mengerti tentang ilmu agama. Bisakah saya bertobat? Kata sang ulama,
Tidak ada yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah. Dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, yang sudah sangat kelewatan dosanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa tidak ada sebanyak apapun dosamu. Bahkan Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai ibnu Adam, lau balagat dunubuka ananas sama. Seandainya dosamu itu mencapai langit, dari bumi sampai langit dosamu itu, ya, summa astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, saya akan ampuni semuanya. Wala ubali, dan saya tidak peduli seberapa banyak dan seberapa besar itu dosa yang kamu lakukan. Akhirnya Akhirnya sang ulama selamat dan orang yang bertanya juga selamat. Itulah ilmu. Tapi kalau kita bodoh, merusak betul. Merusak betul. Jadi banyak sekali orang-orang bodoh yang merusak. Apalagi di masa ini, Pak luar biasa. Dengan modal yang penting sudah pakai apa? Sudah ada pakai songkok, pakai baju koko, sudah bisa ceramah. Ya, padahal latar belakangnya tidak belajar ilmu agama, tidak tahu di mana belajarnya juga, tidak mengerti tentang ilmu agama. Luar biasa, subhanallah. Apalagi kalau pandai melucu, laku itu. Kalau bisa melucu-lucu di mana-mana, dan orang sekarang lebih suka yang lucu-lucu. Padahal isinya tidak ada ilmu. Orang mau datang mendengarkan ilmu supaya takut kepada Allah, dikasih hiburan-hiburan lucu-lucu. Bukannya ilmu diberikan. Ya, barakallahu fiik. Jadi, ya, dan memang sekarang ini luar biasa. Tapi Nabi memang pernah bilang, ya, sebelum Nabi wafat, Nabi pernah mengatakan, baina yadayya sa'ati sinnuda khadda'ah. Sebelum terjadinya hari kiamat, dan ini termasuk tanda-tandanya ini, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Akan datang tahun-tahun, berarti bukan setahun, sinnun, bertahun-tahun. Akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Apa yang terjadi pada tahun-tahun itu, kata Nabi, orang yang jujur dituduh pembohong. Orang yang amanah dituduh dianggap pengkhianat. Sebaliknya orang yang pengkhianat dibilang amanah. Orang yang pembohong dibilang jujur. Terbalik. Itu maksudnya Nabi. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, terbalik keadaan. Orang yang baik dibilang jelek. Orang yang jujur dibilang pembohong. Orang yang pembohong dibilang jujur. Itu keadaan yang terjadi. Dan inilah keadaan itu yang disebutkan oleh Nabi. Semuanya tak balik-balik mana. Ya, laki-laki yang harusnya jadi pemimpin rumah tangga, dia yang dipimpin. Betul? Iya. Kalau dulu istri takut suami, kalau sekarang suami takut istri. Susis. Sampai difilmkan itu, susis. Suami takut istri. Nah, ini semua tanda-tanda hari kiamat. Semakin rusak keadaan. Pokoknya terbalik-balik sekarang itu. Pokoknya luar biasa. Ya, sampai ada orang celana dalamnya di luar. Iya kan? Harusnya celana dalam di dalam, ini di luar. Kayak Superman. Pokoknya terbalik-balik keadaan. Ya, kacau. Ya, ini semua adalah kebodohan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di tahun-tahun itulah bermunculan Ruwaibidah. Bermunculan Ruwaibidah, dan mereka berbicara. Di mana-mana berbicara mereka.
dikasih podium, dikasih panggung untuk berbicara. Siapa kata Nabi? Ar-Ruwaibidah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa itu Ruwaibidah? Apa itu Ruwaibidah? Maka Nabi mengatakan As-Safi. As-Safi, apa itu As-Safi? As-Safi itu apa ya? Bukan orang bodoh, bodoh. Di atasnya bodoh. Apa namanya? Kalau bodoh jahil. Kalau bodoh jahil. Kalau As-Safi buka, ya kayak itu. Dompala. Kalau orang Bugis bilang, atau dompala. Atau dongo. Jadi di atasnya, pokoknya di atasnya bodoh. Bodoh sekali gitu. Bukan idiot. Kalau idiot ya kayak tidak normal. Ini tidak. Pokoknya bodoh luar biasa. As-Safi, orang yang dongoknya luar biasa, bodohnya luar biasa, tetapi apa? Yatakallamu fi amril amma, tetapi dia berbicara tentang urusan umat Islam. Wih, apa saja dia bahas, selalu jadi pembicara umat Islam. Padahal orang bodoh, dianggap, dijadikan sebagai ustaz, tokoh agama, padahal tidak tahu agama. Di mana-mana mengisi, di stasiun ini, stasiun ini, semua TV stasiun dia isi, kemana-mana, ke luar negeri. Orang bodoh, tidak ngerti agama. Mengaji saja, kalau dia baca Al-Quran tidak jelas, salah-salah. Bahaya. Ini yang Nabi sebut tadi, As-Safi. Orang yang bodohnya luar biasa, dungunya orang dungu, tetapi yatakallam, berbicara tentang persoalan umat Islam. Subhanallah. Menurut saya, apa dalilnya? Tidak pakai dalil. Sampai ada yang berkata ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ada hadis, terus apa? Mau berbicara agama tidak ada di Al-Quran, tidak ada hadis, kan rusak. Iya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini bahaya, kita harus berlindung kepada Allah dari kebodohan. Jangan sampai kita jadi orang bodoh, istri kita jadi orang bodoh, anak-anak kita jadi orang bodoh. Keluarga kita harus selamatkan dari kebodohan. Bagaimana caranya? Suruh mereka belajar ilmu agama. Luangkan waktu belajar ilmu agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di ayat itu yang pertama kali dipanggil oleh Allah para suami. Wahai para suami, jaga dirimu. Setelah itu keluargamu, istrimu, anakmu, jaga semuanya. Tanggung jawabnya suami. Jaga dirimu dulu dari api neraka, kemudian jaga istrimu, jaga anak-anakmu dari api neraka. Selamatkan dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjelaskan, menafsirkan ayat itu. Beliau mengatakan, allimuhum wa addibuhum. Caranya adalah ajarkan kepada mereka ilmu agama dan ajari mereka adab-adab Islam. Ajari ilmu agama, bentengi dirimu, ya, bekali dirimu dengan ilmu agama supaya kamu selamat dari api neraka, supaya kamu mengerti mana benar, mana salah, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram. Kalau kita tidak paham itu, bagaimana caranya? Supaya kamu paham bagaimana cara sholat yang benar. Jangan sampai ada orang sholat tidak berwudu. Yang penting niatku ikhlas, Ustaz. Ikhlas karena Allah. Apalagi saya sholat maghrib 50 rakaat, ikhlas. 50 rakaat sholat maghribnya. Berwudu, tidak berwudu, atau berwudu dari kaki dulu dicuci. Kenapa? Kan kaki yang menginjak. Nah, yang paling terakhir ini muka. Kenapa? Karena muka paling mulia. Ya kan, pakai akal-akalan. Ada orang beragama begitu, pakai akal-akalan, pakai perasaan, bukan lagi pakai dalil.
Nah, ini kebodohan. Kemudian terakhir jamaah sekalian, di antara hal yang kita berlindung kepada Allah adalah ketika kita singgah di sebuah tempat. Kalau Anda misalnya kemana-mana, nah, kemudian singgah di sebuah tempat, apakah singgah sementara dalam waktu yang tidak lama atau singgah dalam waktu yang lama? Ya biasanya kalau kita pergi-pergi, singgahlah di suatu tempat, singgah makan di warung, ya singgah di suatu tempat, pokoknya istirahat sebentar, atau singgah di suatu tempat menginap sampai menginap di situ, ya maka di situ dianjurkan untuk kita meminta kepada Allah perlindungan, ya karena di tempat itu ada saja hal-hal yang tidak baik, ya kan, ya apalagi kalau kita misalnya berada di suatu tempat yang dikenal banyak Pak Doti-Doti. Wah, di sini banyak tukang santet Ustaz. Ya, kalau ke situ itu pulang itu mapeca ulun tuh. Pokoknya kalau ada orang dari sana itu tidak selamat itu langsung mapeca ulun dan lisu. Apakah kita harus takut? Untuk apa takut? Mereka juga manusia seperti kita. Kita tidak boleh takut kepada makhluk. Kita tidak perlu khawatir dengan tukang santet, tukang ini, enggak. Jin-jin, penunggu-penunggu, kata orang penunggu apa? Kapangon rohanna tuh. Ada penunggunya di situ, enggak boleh kau lewat. Kalau lewat ke di situ bahaya itu. Ya. Kalau singgah di situ, jangan kau singgah di situ istirahat. Anu di situ, angker, keramat. Tidak perlu khawatir. Kita ada tuntunan agama, masya Allah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man nazala manzila. Barang siapa yang singgah di suatu tempat, ya, pergi keluar daerah misalnya, keluar daerah dinas, kemudian mendatangi kampung orang. Di situ banyak kejahatan itu nanti. Kita tidak perlu khawatir. Apa kata Nabi? Barang siapa yang singgah di suatu tempat, faqala, kemudian dia membaca, a'udhu, ini yang dibaca, a'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak panjang. A'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan semua manusia, yang menciptakan semua binatang, yang menciptakan semua jin, yang menciptakan semua makhluk dan mengatur mereka, dan ubun-ubunnya di tangan Allah. Nah, tadi saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya Allah yang maha sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan seluruh makhluk yang punya kejelekan. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca itu ketika singgah, lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang bisa membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Aman, sudah. Aman. Kita bisa istirahat dengan tenang, ya kan? Kita sudah ada Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Cukup kita baca dengan penuh keyakinan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selesai. Jamaah sekalian, ada seorang ulama namanya Al-Imamul Qurtubi. Salah satu ulama tafsir Al-Qur'an, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Beliau cerita pengalaman pribadi. Kata beliau, saya setiap bepergian dan singgah di suatu tempat, saya selalu baca ini. Dan alhamdulillah saya tidak pernah kena masalah. Tapi suatu ketika saya singgah di suatu tempat namanya Hadbah. Tiba-tiba malam itu saya disengat kalajengking.
saya disengat kalajengking. Maka saya berpikir, apa ya kesalahan saya ini? Sampai saya, selama ini saya tidak kena masalah, selalu singgah di sini, tidak pernah terjadi apa-apa. Kenapa saya sekarang disengat kalajengking? Saya ingat, kata ulama, oh ternyata saya lupa membaca itu doa. Saya lupa membaca itu doa tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebab ini doa bukan hanya perlindungan dari Allah dari jin-jin, roh-roh halus, tapi juga perlindungan dari Allah dari segala makhluk yang ada kejelekannya. Di antaranya adalah kalajengking. Kalajengking ada kejelekannya, bisa menggigit, berbisa, ular, binatang buas, ya kan? Atau hal-hal yang buruk yang bisa terjadi di tempat itu. Boleh, kita tidak tahu, boleh jadi di tempat itu akan turun musibah, turun bencana, ya kan? Maka dengan doa-doa kita tadi Allah melindungi kita. Jadi di mana kita pergi-pergi, singgaki kemana-mana, jangan lupa baca itu. Kadang-kadang kita pergi rekreasi, datang ke air terjun, sebelum Anda terjun ke situ, baca dulu doa. Jangan langsung terjun. Jangan sampai tidak baca terjun, tidak balik-balik. Nah itu. Jadi baca doa tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau tidak dihafal Ustaz, bagaimana kalau tidak dihafal? Tulis baru baca. Atau dari HP dibaca. Tapi masa tidak dihafal pendeknya? Ya, kalau menghafal lagu-lagunya Roma Irama hafal semua. Tapi menghafal doa-doa tidak bisa, zikir-zikir tidak bisa. Pendek sekali. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Pendeknya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masih perlu diulang? Nah, saya ulang lagi satu kali. A'udzu bikalimatillahi at-tammati, panjang mimnya, at-tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna dari kejelekan makhluknya. Nah, selesai. Baik, jamaah sekalian, insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk jenis ibadah yang lain. Jenis ibadah berikutnya adalah istighosah. Ada namanya ibadah istighosah. Apa itu istighosah? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Islam itu di antara persimpangan jalan. Ya. Di antara kemudahan umat dan kelemahan ulama. Ya. Bagaimana kita menyikapi ulama musuh? Ya. Ulama jahat. Ya. Kita saja seorang pemimpin, dan kita disuruh taat kepada pemimpin. Ya. Saya kira itu. Kemudian solusi. Misalnya ulama kita itu bagaimana menasihati, karena mereka itu sudah dicuci hati dan otaknya, brainwash. Dengan mereka itu belajar ya bukan ke negeri-negeri sumber ilmunya Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang itu kendala besar dalam sebuah negara ketika pemimpinnya didekati oleh ulama-ulama jelek. Itu musibah itu. Hancur negara itu kalau yang dekat dengan pemimpinnya itu ulama-ulama, tokoh-tokoh agama yang tidak baik, yang punya kepentingan. Itu bahaya sekali. Ya. Ulama-ulama yang apalagi kalau tidak punya dasar ilmu yang kuat, ditambah lagi punya kepentingan dunia, itu bahaya. Nah, itu musibah itu.
Ya, apalagi kalau pemerintah tersebut itu sangat mendengar ulama, itu bahaya. Dan itu yang terjadi pada masa Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad pernah mendapati 3 periode penguasa yang luar biasa jeleknya. Bayangkan, Imam Ahmad dipenjara, dicambuk, disiksa, bahkan mau dibunuh. Kenapa? Pengaruh dari ulama yang dekat dengan penguasa. Nah, ini. Mereka lah yang mempengaruhi penguasa untuk menangkap, mencambuk, dan menyiksa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, ini yang berbahaya sekali. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin itu dia dekatkan kepadanya orang-orang baik, ulama-ulama yang jujur, ulama-ulama yang betul-betul ya luar biasa, itu masya Allah. Seperti Umar bin Khattab. Umar itu ketika menjadi pemimpin itu penasehat-penasehatnya itu luar biasa loh. Anak-anak muda lagi, anak-anak muda, banyak anak muda dijadikan penasehat beliau. Yang betul-betul jujur dalam menasehati penguasanya, tidak ada kepentingan. Ya, pernah Umar itu marah sekali kepada salah satu rakyatnya. Yaitu siapa itu? Ada rakyatnya namanya Uyainah ibnu Hisan. Wah, marah sekali. Ya. Maka ketika dia marah kepada Uyainah ibnu Hisan, marah sekali sudah. Bahkan disebutkan dalam riwayat hampir melakukan sesuatu yang jelek kepada Uyainah ibnu Hisan itu. Ketika Umar memuncak emosinya, maka datanglah penasehat. Penasehatnya adalah Al-Hur ibnu Qais namanya. Anak muda Al-Hur ibnu Qais, tapi ilmunya luar biasa. Langsung dinasihati, ya Amirul Mukminin, qala Allah Ta'ala fi kitabih. Wahai Amirul Mukminin, Allah berfirman dalam Al-Quran. Nasihat itu, lihat langsung ayat dibacakan kepada penguasanya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Masya Allah. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahkan kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Artinya jangan diladeni orang-orang bodoh, jangan ditanggapi orang-orang bodoh. Lihat, setelah dibacakan ayat tadi, ya, maafkan, suruh berbuat baik orang, kemudian kata Allah, tinggalkan, jangan ladeni orang-orang bodoh. Setelah itu Uyainah Al-Hur mengatakan, wa inna hada laminal jahidin. Dan ini orang yang datang kepadamu dan kamu marah kepadanya, orang ini termasuk orang-orang bodoh. Termasuk orang bodoh ini. Nah, Allah mengatakan kalau ada orang-orang bodoh tidak ngerti, tidak usah ditanggapi dulu. Jangan karena namanya orang tidak paham, tidak ngerti, susah dipahamkan biasanya. Ya, butuh didudukkan dulu baru. Jangan. Jamaah sekalian, ini tadi penasehatnya Umar. Yang datang itu siapa yang datang itu tadi? Namanya Uyainah ibnu Hisan. Siapa dia? Itu pamannya, omnya. Omnya tadi penasehatnya Umar itu, omnya. Pamannya yang datang itu. Coba lihat. Dia bilang apa? Ini pamanku bodoh, orang bodoh. Walaupun pamannya itulah nama orang jujur. Orang yang ikhlas dalam menasihati penguasa. Ini pamanku orang bodoh, tidak ngerti dia. Sudah, jangan dianu. Wahai Amirul Mukminin. Maka seketika emosi Umar mereda. Karena Umar memang kalau dibacakan ayat, langsung diami itu Umar. Tidak berkata-kata lagi. Kalau itu ayat, itu Umar terkenal begitu. Biar bagaimana kalau sudah ditegur pakai ayat, dan ayatnya betul-betul benar, sesuai dengan kasusnya itu, dia langsung sami'na wa ata'na. Langsung marah, langsung berhenti marah dan reda emosi. Ini yang seperti ini dibutuhkan oleh para penguasa. Adanya orang-orang yang tulus, ikhlas, jujur dalam menasihatinya, menginginkan kebaikan kepada penguasanya.
Yang disampaikan juga benar-benar ayat-ayat Al-Quran, hadis. Diingatkan. Masya Allah, kalau coba kita baca sejarah-sejarah penguasa dahulu yang berhasil dalam memimpin. Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal keadilannya luar biasa. Wah, Masya Allah itu. Orang-orang yang di dekatnya itu luar biasa itu. Ya. Sampai Umar bin Abdul Aziz itu ya sering nangis itu, sering. Ya, datang penasihatnya itu, takutlah kepada Allah, ingatlah ketika kamu berada di dalam kubur, kamu sendiri. Wah, itu luar biasa itu. Ya, dan orang-orang yang di dekatnya juga bukan penjilat. Ya, itu Umar bin Abdul Aziz itu sampai ingin memberikan duit kepadanya. Nah, saya tidak butuh ini. Saya hanya membutuhkan penguasaku baik. Itu yang begini kita harapkan. Ya. Bukan malah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini yang susah. Ya, makanya harus ada upaya dari orang-orang yang jujur, orang yang baik untuk memberikan masukan-masukan kepada penguasa kita, ya. Nasihat-nasihat diberikan kepadanya. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga penguasa kita dan mendatangkan kepada mereka para ulama, para ustadz yang betul-betul jujur memberikan nasihat dan menginginkan kebaikan kepada semuanya. Ya, mungkin itu Pak, ya. Nah, ya, kalau ada yang jelek-jelek begitu, ya, penguasa-penguasa yang jelek begitu, ya, tugasnya siapa? Tugasnya para ulama untuk mengingatkan itu. Diingatkan, diperingati manusia dari bahaya-bahaya pemikiran seperti itu. Ya, walau tidak perlu menyebut nama kan, sampaikan saja ke tengah manusia, ada pemikiran begini. Tapi tidak usah sebut nama orang. Supaya umat tahu, paham, oh ternyata itu bahaya itu. Ya kan? Sampaikan saja, terutama para dai-dai, para ustadz, para kiai, ya, memberikan pencerahan kepada kaum muslimin. Nah, masih ada? Silakan. Ya, baik, cukup. Sudah dingin nih kopi, kecil nih kopi ya. Ya, baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.